Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yantahi as-safaru bi'audihi ila watanihi wa in kana marran bihi aw ila mawdi'in akhar wa nawa iqamatahu bihi mutlaqan aw arba'ata ayyamin sihahin. Wa yanbaghi lan sayukjo wa yantahi lan dadi tutup apa as-safaru apa pelungan oleh yantahi bi'audihi kelawan sebab baline wong bali ila watanihi maring tanah air wong. Artinya apa? Umat tetepe wong sih. Ila watanihi maring tanah air wong utawa desane wong itu jangan. Kuwato bakal negara. Wa in kana artinya masuk kepada batas desa orang itu. Wa in kana senajan ana sapa sik wong maron iku melaku bihi kelawan lakon. Au ila maudhi'in utawa maring panggonan. Utawa yaudu ila maudhi'in maring panggonan sifati maudhi' akhara kang ono. Ai ghairi watanihi. Tapi wanawalan niat sapa si wong iqamatahu ing mukime wong bihi ing dalam maudhi'in akhar oleh aku mutlaqon kelawan mutlak, tidak dibatasi 4 hari atau 10 hari ndak atau 3 hari ndak. Au arba'ata ayamin utawa ndak mutlak, au arba'ata ayamin utawa ing dalam papat pira-pira dina. Sifati arba'ati ayamin sihahin kang wutuh-wutuh. Sihahin kang wutuh-wutuh. Au alima utawa ngawuri sapa si wong ngawuri anna irbahu ing temen saktuhune hajate wong musafir maksudnya la yang qadi iku ora dadi tutup apa si irbahu fiha ing dalem arba'ati ayam. Wayan tahilan dadi tutup apa as-safaru apa palungan bi'audihi kalawan baline wong ila watanihi maring tanah air wong. Jadi hukumen dihukumi sudah selesai atau sudah hilang nama safar setelah orang itu sampai kepada daerah orang itu, artinya batas daerahnya orang itu kalau memang ada surnya. Wa in kana maron bihi walaupun cuman melintas, nisbatnya sampainya rumahnya di sini, pergi ke Malang. Wes gampang saja ke Malang itu sampai bisa ngosor bawana. Ke Malang itu tapi kan enggak ya, umpamanya sampai ke Malang itu ke 90 bawahnya. Setelah sampai ke Malang, sampean pulang. Tapi mau ke Surabaya, ya, tapi melintasnya di daerahnya sampean. Ini juga sudah memutuskan safarnya sampean. Sudah safar yang ke Malang tadi sudah putus. Sekarang ke Surabaya ini safaron jadidan. Berarti sudah intihad, habis sudah safarnya sampean tadi itu. Ini yang dimaksud wa in kana maron. Au ila maudhi'in akhara utawa bali ila maudhi'in maring panggonan akhara kang wene. Putus kia. Tapi syaratnya ini wa nawalan niat sapa si wong iqamatahu ing mukim hu ing se iqam. Wa nawalan niat sapa si wong wa nawalan niat sapa si wong iqamatahu ing mukim wong mukim bihi kelan maudhi'in akhar oleh mukim mutlaqon kelan mutlak au arba'ata ayamin utawa mukim ing dalem papat pira-pira dina sihahin kang wutuh-wutuh. Atau sekarang enggak pulang ke rumahnya, tapi pulang pergi ke daerah lain. Tentunya iki ya mutlak iki. Atau pergi ke daerah lain dan niat mukim di tempat tersebut. Olehnya mukim tidak dibatasi
Apakah saya mukim 3 hari, 2 hari, atau 10 hari, atau 4 hari. Ini setelah sampai di tempat itu, maka intaha safaruhu. Au arba'ata ayyamin sihahin, atau ditentukan saya ke sana tapi 4 hari wutuh. Dia sudah habis safarnya setelah sampai di tempat itu. Tentunya ini apa ya? Yang dibahas mungkin ini yang masafatul qasri. Kalau tidak masafatul qasri kan wis sama sekali sudah tidak perlu dibahas. Mungkin yang dimaksud ini sampai ke masafatul qasri ke tempat lain. Berarti ini seakan-akan safaran jadi dan seakan-akan begitu. Tapi tidak, ya bisa-bisa saja, bisa-bisa saja walaupun tidak masafatul qasri. Mau bimutar lagi. Au ila maudin akhar wa nawa iqatahu bihi. Oh enggak harus ini ya. Mutlakon kelawan mutlak. Jadi mau pergi ke tempat lain ya sebelum safarnya habis ya, pergi ke tempat lain. Tapi perginya ke tempat lain itu bertujuan untuk mukim secara mutlak. Ini pun setelah sampai di tempat tujuan dari tempat lain tadi, nah ini safarnya sudah habis, berarti tidak boleh menjalankan rukhsah. Kalau niat mukim secara mutlak, atau niat mukim dan mukimnya itu mencapai arba'at ayamin sihahin gundepak nikala ampun napa habis safarnya sudah tidak bisa menjalankan rukhsah. Jadi sama sampai pergi ke rumah sendiri. Tapi kalau pergi ke rumah sendiri itu baik niat mukim atau tidak, sampai walau maron ini sudah memutuskan safar. Ini kalau ke rumahnya sendiri. Kalau ke tempat yang lain itu ditafsil kayak gitu tadi, apabila niat mukim mutlakon atau mukim arba'ata ayamin sihahin. Yang dimaksud sihahin itu yaitu ghairu yaumid dukhul wa yaumil khuruj. Jadi nisbatnya sampai ke tempat tujuan hari Senin. Ini Senin ya dihitungnya mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau pulang Sabtu ini berarti gun sampai ini tidak bisa. Jadi umpamanya sampean ke sini ke Sidogiri ya. Sidogiri umpamanya dari sini 100 kilo umpamanya. Sampean pergi ke Sidogiri, mestinya sampean bisa rukhsah sebab musafir. Tapi kalau sampean mukim di Sidogiri selama 4 hari, yang dimaksud 4 hari selain hari kedatangan dan hari pulang. Jadi nisbatnya datang sampean ke Sidogiri hari Ahad, ini Ahad tidak dihitung, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau sampean pulangnya hari Jumat, berarti sampean gundepak ke Sidogiri, nggak boleh rukhsatus safar, sebab itu sampean dihukumi mukim arba'ata ayamin sihahin. Tapi kalau sampean cuman datang ke Sidogiri, datangnya ke Sidogiri hari Ahad, terus pulang hari Kamis, coba sampean hitung mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang, berarti sambung yang butuh selain dari yaumul dukhul wal khuruj ini cuma tiga hari. Au alima utawa ngawuru sapa si wong anna irbahu ing temen satune hajate wong layang kodi iku ora dadi tutup apa si hajat fiha ing dalem layang kodi iku ora dadi tutup apa si irbahu fiha ing dalam arba'ati ayyam. Atau sampean pergi ke suatu tempat, ini saja tidak harus kembali ini. Jadi orang perjalanan dari rumahnya ke tempat itu jadi sama saja itu ya. Jadi ibaratnya kadung menggunakan kembali. Kalau kembali itu seakan-akan sudah pergi nanti kembali. Walaupun sampai sini ke Sidogiri, ini pun juga hukumnya seperti
Seperti itu. Nah, itu kalau sampean pergi ke sido kiri, mempunyai keperluan, sedangkan sampean keperluannya itu hasilnya berapa hari ini tidak tahu, mungkin lakuna, lelah yang kayak gini ini bisa menjalankan rukso sampai 18 hari. Au alima utawa ngawruhi sapa si wong anna irbahu ing temen sakjane hajate wong layan qadi iku ora dadi tutup apa si irbahu fiha ing dalam arbaati ayam. Ini pun juga begitu. Sampean pergi ke Sidogiri, nisbatnya dari sini ke Sidogiri 100 pun ya, 100 kilo. Artinya boleh sampean ngosor sampai ke Sidogiri udah jalan terus, so boleh. Nah, sampai ke Sidogiri sampean mempunyai pikiran hajat saya ini bener ndak hasil laguna. Keng insyaallah telo arek napa? Pak Are dadi hasil. Ini artinya Pak Are butuh. Jadi kun sampai ke Sidogiri sampai sudah tidak boleh menjalankan rukhsah. Sebab sudah diketahui oleh sampean kalau mukimnya sampean ini jelas sekian lebih dari 4 hari lebih. Sebab dengan sampean sampai ke Sidogiri ini seakan-akan sampean saya niat mukim 4 hari. Lu kok bisa begitu? Iya, sebab secara lisanul hal memang mengatakan begitu. Sebab sampean sudah yakin mengetahui kalau hajatnya sampean itu bisa dicapai setelah mendapat 4 hari atau lebih. Jadi kun sampai ke Sidogiri sampean sudah tidak bisa menjalankan sebab sudah dihukumi orang mukim 4 hari. Tapi kalau sampean hajat saya paling 3 hari nanti hasil ini, sampean bisa menjalankan rukhsah sebab masih belum dihukumi mukim arba'ata ayamin sihah. Summa ingkana mongko kari-kari lamun ono sapa wong. Ha iki apa yang saya keterangan. Summa ingkana mongko kari-kari lamun ana sapa si musafir wong yarju iku ngarep-ngarep sapa si wong ngarep-ngarep husulahu ing hasile irbahu. Nggih irbahu. Husulahu ing hasil irbahu oleh yarju kulla yaumin ing dalam saben-saben kulla waqtin ing dalam saben-saben waktu mungkin lakuna ya apa qasara moko bisa ngosor sapa si wong ing salat oleh bisa ngosor samaniyata asyara yauman ing dalem mangsa 18 apane yauman dinane. Dadi lamun sampean ke Sidogiri mungkin lakuna kiai serabun mungkin lakuna kiai nyabis sudah kiai hajat nyabis dan kiai mungkin besok kiai datang mungkin nah ini boleh untuk menjalankan nafas rukhsah selama 18 hari. Wa syuritolan dan syaratakan li qasrin kadwe salat qasar apa niatu qasrin apa niat ngosor oleh niat kapan fi taharrumin in dalam takbiratul ihram. Di waktu takbiratul ihram kudu niat usolli fardhu zuhri qasron artinya dimasukkan di dalam qasdul fi'li itu barang artinya termasuk jumlah niat ini. Jumlah niat yang wajib dihadirkan pada waktu apa? Pada waktu takbiratul ihram. Sama dengan niat makmum pada sholat Jumat gitu ya. Itu harus pada waktu itu harus niat usolli Allahu Akbar itu harus niat. Tapi kalau sholat berjamaah biasa itu tidak harus bareng. Walaupun Allahu Akbar kita niat, setelah itu niat jamaah tidak apa-apa. Misalkan napa pekerjaannya aja sampai gentong lagi dek goreng segi tak makmum. Wa ada muqtidain lan ora anani manut walau lahzotan senajan iku ing dalam zaman kang sedilu iktidak bimutimmin kelawan wong kang salat sampurna walau musafiron senajan iku wong kang lelungan sapa si mutim. Wa ada muqtidain lan ora anane manut ora anane makmum walau lahzotan senajan iku waktu kang sedilu makmum bimutimmin kelawan wong kang salat sampurna walau musafiron senajan iku wong kang salat iku wong kang lelungan sapa si mutim. Syaratnya lagi harus tidak makmum terhadap orang yang salat
sempurna, walaupun apa hanya sebentar. Sebabnya sampean ada orang sholat mutim sudah tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sampean musafir datang usolli fardal maghribi makmuman qasron, Allahu akbar, tidak sah sebab sampean makmum walaupun setelah Allahu akbar imam salam. Kok kan kita tak norok rukun sekali ya. Tapi kan sampean lah ampun masuk nyama makmum. Jadi walaupun lahgotan waktu yang sedikit sebentar tetap tidak sah. Jadi syaratnya harus tidak makmum terhadap orang yang sholat sempurna. Walaupun orang yang sempurna itu orangnya musafir yang tidak ngosor. Saking ngosor bisa, tapi imam itu tidak ngosor. Nah ini sampean makmum dalam keadaan ngosor, sampean tidak sah. Walaupun setelah takbiratul ihram sampean imam langsung salam. Artinya sampean tidak mengikuti pekerjaan imam sama sekali. Tetap itu tidak sah. Kalau sebaliknya sah. Orang sempurna makmum terhadap orang kosor, tidak apa-apa. Kulo kosor, tidak usah begitu ya. Mau gitu itu kamso itu namanya. Oh neng kamso nih. Salah kampung desa. Nih ke istilah nih kamso, kampung desa. Baca ada metura gotok letak. Wa taharruzun lan ngrekso an munafiha saking perkara kang menafiaken ha ing niyatul qasri. Wa taharruzun lan ngrekso an munafiha saking perkara kang menafiaken niyatul qasri. Dawaman ing dalem langgenge salat. Dawaman ing dalem langgenge salat. Syaratnya lagi kalau berdidik sini kau sini. Syaratnya lagi harus menjaga dari sesuatu yang pertentangan dengan niat kosor umpamana engkau sempurna aki burung ben kosor umpamana. Atau sampean ragu engkau gelek niat kosor apa ndak? Ini termasuk dihukumi munafi. Sampean harus itmamus sholat. Jadi nisbatnya tengah-tengah sholat sampai kok hibur niat kosor apa enggak? Pamarene kok iya kok niat tetap ini napa? Tetap nikah batal kosor. Ya sini iki. Jadi mamang utawa lakar menafikan kok burung kowe kosor eman. Sebab pada dawuh Kanjeng Nabi napa ajruki ala qadrit ta'abi saking khusyuk. Sampai pajak ruksa nikah termasuk rahmat Allah. Mestine kosor kan itu mun sekirana lebih dari betes lampun depak napa situng setengah betes marhalata ini konjul semar hala tadi itu lampun sunat. Nah, juga sunat dia menjalankan ruksa itu kangkui orang saya beci dak ruh. Wah, kok tak mantap ruksa lo lek adik nek kan ka serang gue ini ka. Nah, serang artinya kerjakan ruksa. Ini dapat apa? Ruksa kenapa? Ya menikmati napa? Kemurahannya Allah. Dia oleh kencuran dua sampai salah oleh ruksa was oleh napa? Sebab Allah Taala innallaha yuhibbu ayyara asaro ni'amihi fi ibadihi. Tak clear sih. Innallaha yuhibbu ayyara asaro ni'amihi fi ibadihi. Simen kali itu boleh ceritakan. Kede Kiai Nizar Tampung kali itu serengnya enak. Teu mah pakon teh kalau bulan cub. Apa bulan bener teh semen kasah. Pakon gente keramik. Napa plesteran ni. Pakon gente keramik serengnya enak. Tak belum jom lo cukup ya isroh banget. Pas akhirnya nyabis lagi Hamid. Kita sampai matur itu hadis ki urang nikah atau pas hadis karena bahwa maknanya sedekah Allah Taala menikah lebur ningalen
labata nikmata nang gabulana kipah boleh ya lah balik rambut lah kiamat ada di sini kaki dia pun makin gedang pun kaki hormat tamu kan dan makan terserah niat lain kula ning bareng Ki Hasan Bapak aziarah nyapis ke dalam kiai yang Ki Hasan dalam ini kegentang Ki Hasan langsung ada tuh dalam dia ono umbang ganteng koyo ngene gitu setan toto di latar balik mulai itu kula sini aja nyaman aja baca pun biasa kula matur iki kok nganten atene kula keheran kan nyaman kula kok mekaten Mas iya jarine setan wis ndak perlu tak godho kancaku iku lebih bahaya artinya lah lu pakai kuder taksil hasil lah hasil tak perlu beri mujajiah jadi keasaan ini kok gejek nikah beda anu kabeh gejek tasawuf makna nase kula lagi dhewe antara masuk surga iki ongkon iki cek saking mbak paten setia masuk surga kurang 20 tahun masuk surga ben milih mati sebilah jawab kula terus terang jawab kula anggap milih 20 tahun alasan apa anak kula sik cilik-cilik oh berarti iman mbak kering kok cek surga berita dari Kanjeng Haji percaya sebab termasuk iman de Kanjeng Nabi ben iman de penapa saya bekta Kanjeng wamin saya bekta Kanjeng Nabi napa pernah na swarga kadiriya pas orang masa ban setia pamit tak tunda 20 tahun berarti bang kering iman pokok biasa ni kadi agak jadi ada tapi esnya kan kuat wong biasa ni itu akibat terlanjung umur ajunan terus kan aku tuh bilang cocok kan sampean tuh ada umur medem gitu gula jadi moga-moga manfaat wadawa musafarihi lan langgenge lungane wong fi jami'i sholatihi ing dalam sekabehane salate wong. Jadi selama sampai sholat yang kedua, sampai salah kurang kosor kok, sampai selesai sholat, panika kudu napa ki beda safarah. Jadi lamun sampean numpak perahu, nang tengah ki numpak kosor, doba lu terus perahu lah cander ki tahiyat akhir umpana, ki tahiyat sampean, lah nika apa lah tak bisa kalau ada kosor kudu sampur jadi keng sholat itu tak betal keng kudu atamma sholatahu orang itu harus menyempurnakan sholatnya tak betal wali jam'i takdimin lan ikut tetap kadwi jamak takdim niyatu jam'in utawi niat jamak oleh niat fil ula dalam waktu kang pertama walau ma'at tahalluli senajan iku sertane metu teko sholat maksudnya ais salam walau ma'at tahalluli senajan iku sertani salam minha saking al-ula jadi syaratnya jamak takdim harus niat jamak pada saat masih mengerjakan sholat yang pertama sebabnya zuhur dengan asar sampean kan sholat zuhur niatnya jamak sampean harus sebelum salam dan setelah takbir atau ma'at takbir ruwet keng ma'at takbir nikah manit Allah Akbar marang nikah sampean niat jamak takdim asar apa polong bi zuhur tadi to selagi kita sampai salam minal
minal ula. Kalau selesai kum dari salam Allah pas niat jamak, ya tidak sah, harus takhirul asri ila waktihi. Ngerti ya? Wa tartibun lan maning syarate maning kudu tartibun lan ngurut-ngurutaken. Artinya nisbati zuhur dengan asar harus mendahulukan sholat zuhurnya, tidak boleh sholat asarnya, sebab asarnya kan ngampung terhadap sholat zuhur. Lain kalau jamak takhir. Kalau jamak takhir itu terserah sampeyan mana yang didahulukan. Tapi kadang wajib harus sing napa? Sing sholat asarnya harus didahulu. Wajib kadang kapan? Nalikana waktu lemepet cukup kanggo sholat napa? Sholat 4 rakaat. Nah, ini sebab lamun mangken sholat zuhurnya yang didahulukan, asarnya keluar. Kalau asarnya keluar, berarti zuhurnya kodok ki. Jadi double kodok. Tapi lamun mangken seega lagi asar, dikit zuhurnya tok yang keluar dari waktal jam. Itu untuk jamak takhir. Wala wawilaun lan nuli-nuli. Wawilaun lan nuli-nuli artinya mari salam dari sholat yang pertama, sholat zuhur. Nah, untuk takbiratul sholat asar ini harus mualah joki abirit kada sholat kenapa? Sholat bak dia tidak boleh nih. Kalau mau sholat bak dia deki bak diana kelako sama rena jamaah. Walaupun sholat asar, jadi nisbat sholat zuhur dijamak dengan asar. Ini nanti setelahnya sholat yang dijamak dengan asar, sampean bisa menjalankan sholat ba'diyatal zuhri wa qabliyatal asri. Caranya selebih tepat ba'diyatal zuhri dulu, setelah itu qabliyatal asri. Itu ya. Lo kok boleh? Iya sebab ada sababin sing mutaqaddim. Lo kok mutaqaddim? Ya sebab kula ki guru tak sempat ngelakonin ba'diyatal zuhri sebab keburu ngelakonin napa? Salat asar. Jadi sekarang napa? Nikah termasuk napa? Termasuk nyambek nang salat asar tapi ada sababin mutaqaddim. Oleh bila urfan ing dalam munggui uruf. Jadi yang jadi ukuran itu uruf. Sebab syarat dari Rasulullah ini ada batasan. Jadi setiap barang seada napa? Seada batasan dari syarat nikah anak kayak ibeliaki de uruf. Tapi sebagian ulama beda sama batasin yaitu sekiranya cukup untuk napa? 2 rakaat. Nah, kalau 2 rakaat ini berarti sudah keluar dari mualat. Jadi sama dengan khutbah Jumat itu. Khutbah Jumat itu harus mualat dengan sholat Jumatnya. Kadarnya bahwa qadrur rakaatain. Dan juga akad nikah. Akad nikah antara ijab dan qabul. Nikah kulo oning nikah bah tekerjet dulu kita tak bengal ngelakonin. Jadi antara mujib ben qabil kali itu napa? Nikah si anggap mualat nikah qadrur rakaatain. Cek sampai kodrokan, makanya kiai kurang pinter, wah langsung, dosa nih kau orang ini kan. Coba nih kiai Maimun, mudah kiai mengangkat kurang langsung. Ini kedosa kiai ini Gus. Kenapa? Isin wong lek dibaleni, sedangkan di kiai wis sesah niku. Antara ijab dan qabul iki lek kiai Maimun itu bagaikan orang jual beli, kula meleh. Maka lagi nang kada wong ki kula ngomongin. Takut belum dengan SNK. Saya nggak nih kata-kata dosa di mana kayak memang. Mon sampai todus loh orang itu mantan. Nama boleh Pak Ustad. Ustad karena ulangin 2 kali lah. Dosa rajin ini kan enak. Saya nggak sampai jadi Ustad, saya nggak jadi orang lah. Todus ada todus orang. Jadi cerita, nah. Ustaz mondok berapa tahun nang situ kiri. Ulangin 2 kali. Tengah nih kan teguk nih kan.
Kula ning mreksane ndak apa de Habib Umar bin Hafid. Waktu ngangkat anak kula nika. Menabi Habib Umar tak ya kadibi langan ring sepono isih talkinin. Angkah duka. Di sini kajaran. Habib nya penyan sakat itu nang Mekah. Kula matur kati penapa jarak antarana Jawa mantan sareng wali kan. Qadr rakaatain. Lancang aja. Kula tak wengal kula nglakoni nika. Make lemereng langsung dari Habib nika tak wengal kula. Keng mesti tak kudu seneka. Nika tengah dari banyak terjadi nika. Nah, nyakean orang tudus lah, ya ada orang banyak nika. Kanjeng Nabi cek saran ongko e dalam tudus orang jaga ongko Kanjeng Nabi kan keduan santai. Santrinya Kanjeng Nabi sik kocak Ashabus Sufa, ketua ponduka Abu Hurairah. Melana Abu Hurairah kali itu termasuk perawi hadis paling banyak di antara sahabat. Pola lakan lenokuin Kanjeng Nabi. Lha nika sahabat Ashabus Sufa ini kan urusan dari makmum dek Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi sekut sehari tak ada sehari ada kadang 2 hari tak ada iki sahabat yang kili senika iki ya. Sing rezeki makmum dek Kanjeng Nabi. Orang sampul cek soki no. Polona cek nang tenang wajib berjamaah atau kuwi ganya. Tawaran ki beda lapar ka dik nika. Le situng saat mungkin nika cerita nika bodo nika hukum bener baik tepak para sahabat ashabus apa ngantos berjamaah ngantos Kanjeng Nabi sing imamet saking anu sambil birit macam apa sallallahu alaihi dia pas terus bede tamu ngebe tompang cepon sahabat se anu tepak anjir lapar kok ya cocok lapar kok ya ki saya wiritan letakkan sering lapar pas bodoh nasik nang sedih rek anak malah nama makruh nih kok tuh ngakan kada akhirnya tamu ini datang nokuin Kanjeng Nabi sampai makta tompeng Kanjeng Nabi keluar dari dalam langsung assalamualaikum ya Rasulullah. Oh nggih napa nih kak nika tompeng Kanjeng Nabi cukup napa nih kak cukup onta. Oh ya sabirit ambu ngakan kada cek saking kula sampean kan ayo dulu apa aja enggak seneka. Sebab Kanjeng Nabi ini kan pakai tak ada kan. Sebab at'amahullahu taala paring ada ya Allah taala. Tapi Kanjeng Nabi tak ngukur kekuatan tibi atau le kebu. Nah kana aja lapar ya kan. Takut Allahu Akbar enggak kapot hak bukan enggak ontar iki kan. Akhir kajian apa? Ayo ada. Ada ermo. Enggak ada kan sunat seneka kan ki. Pun ada Pak berusahakan toh. Tuh kedi konten. Tuh jadi. Keng tak ipang disapa sekantok keng suara be. Tapi biasa namun kentok monye neka biasa tak apa tebe. Sebab banyak kerja sedikit, banyak bicara sedikit. Banyak bicara sedikit kerja. Tadi kentok ni kemon monyet tak pati bau. Masa tak monyet je sebab. Akhirnya ampun berusaha kentok sahabat selain ngambuk. Sahabat kentok lah. Kanjeng Nabi oning cek sahabat ni kepada merah pekel. Cek ni ajun Kanjeng Nabi nang masjid tepak para adeer. Li Kanjeng Nabi tanggap langsung. Apa kana berusaha kentok ya. Kira ampalah lajak ngamuk. Yang kok sadar kok pun coba ngamuk sadar kok bener maklum. Tapi ayo lengakan kade. Lagi mari ngakan gampang mentoronang ke pas tukang kentok dia. Kati napa Kanjeng Nabi? Dikit mari ngakan selesai langsung kamat. Mun sampai bercik-cik kejedeng tangkap dia saat le seakan-akan Kanjeng Nabi nika beri kesempatan ke angkui nokol mungkin apa nggih. Tapi maksudnya Kanjeng Nabi pun kan ke angkui meredakan. Akan nggih pun Kanjeng Nabi nggih akan. Nggih tanton seakan tone pikir nduk rumah. Awudu apa jadi kaya.
Mono wudu tak kowe peke, mon tak wudu salat tak salat tak sah dosa. Ini pada bibuan si Malaga. Mon ekakan embuk mate, mon tak ekakan bapak mah. Sekemas saya korban lagi, ngakan separuh mate paruh aduh remah aja. Jadi pun saya takkan tok kimi kok kutonya. Aduh saya takut saya akan tok pada saya kocak. Kutok kok lekar salah kok. Akhirnya mari nangakan lemare ngakan iki. Ya beda debu. Man akala lahmal jazur falyatawaddo. Siapa sengakan daging ontak kudu wudu. Payah aja. Saya pun sangat tok alhamdulillah. Cerah kau tu wudu kapi mesti akan tok. Jangan masakan setiap masa tak akan tok. Aduh burung sama ikan malaikat. Lampun kenyang tadi. Letak pegel, gila kan pegel mergana lah. Letak cuna kanjeng Nabi kan itu. Sebab nak mentepaki ramaran, pak stop bengkok, ngamuk dah kamu. Tetapi kanjeng Nabi torot seakan-akan ia letak kol tapa, deki pun mulai pegel. Cara Nabi ke deh iya. Ternyata tak bisa. Sebab kau tu awal kan. Ini kanjeng Nabi itu tidak ada muka rahasia orang kanjeng Nabi. Malah sampai berdawali mergana kentok ni kan beda kan. Khatim al-Asam ni mergana kentok jadi wali. Jadi Allah Taala ni kata tak repot mengangkat derajat orang jadi wali. Ni gini. Malah kanjeng Nabi sampai wa akhfa waliyahu baina khalqihi. Sampai tak kena ngeremehaki orang. Tak kok seremehaki termasuk waliyul. Pohon kita kanjeng Nabi akhlak adi ni kan. Mau ada kancan ketok, kelompok dia. Burung tu wali. Okey. Wah, ni kan ngaji. Dia kan moloten tinggi. Moga-moga katang pesan baru kana moloten tinggi. Sampai dah akhirat ya ko umat kanjeng Nabi. Sebab kanjeng Nabi ni ka andi tua secespleng setayotol bi kanjeng Nabi ka angki persiapan kula sambil saja pakai nang arek ya debun kanjeng Nabi li kulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fayustajabu lahu. Setiap para nabi peneka bi Allah Taala paringan tuwo semanti qad da'a biha ben kullu nabi kala la ampun aguna ake tuwo ni kayotol faistajabu lahu pas ikabulake tuan. Tapi kanjeng Nabi di rumah wa ana ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tang tu semanti akan disebut ke nabi selain bingko itu terus tayo col biku. Persiapan kangku tang umat baki nang hari kiamat. Sebab kenapa? Sebab hari kiamat menika yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin. Kiamat datang orang senyosoen pejik saya sosoen geger elang tak kerja. Saking takut. Maka namun budak kebakaran Roma, anak budak nang kamar, langsung kikengak. Anak sini, ki sadar. Berarti tak takut ongku. Tapi mun ada kiamat sampai anak saya sosoin, bener seneng kamar, saya sosoin. Wa tadu kullu zati hamlin hamlaha. Orang-orang sengandung mereka rimbi kap. Saking takoin ngadepen arek ya. Li kanjeng Nabi nika oleh dua menti, kan nikmat dua menti ni. Ni kalau kanjeng Nabi langsung engak ke budi, engak ke makmum, ada gula sampian. Sempat dek kioco nang hari kiamat. Ya Allah, selamat aki umat kula nang hari kiamat. Lirikan. Beliau nama muka baru karena cerita nang kanjeng Nabi, kula saja mahabbah dengan kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Mohon mahabbah dengan kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah. Fala yadurru maka orang bahayai. Apa faslun apa pemisah yasirun faslun apa pemisah utawa pisah yasirun kang setitik utawa kang sedilu. Maksudnya ya apa sedilu biangkana kalan oleh yen to ana apa si faslun duna qadri
rakaataini iku saandape 2 rakaat. Wali takhirin lan iku tetep kadhe apa jamak takhir syarati niyatu jam'in utawi niat jamak oleh niat jamak fi waqtil ula ing dalam waktune salat kang pertama. Ma baqiya ing dalam selagine tetep apa qadru rakaatin apa kadare sak rakaat. Wali takhirin lan iku tetep kadhe jamak takhir syarati niyatu jam'in utawi niat jamak oleh niat kapan fi waqtil ula ing dalam waktune salat kang pertama. Berarti si bagian ing dalam selagine langgeng utawa tetep apa qadru rakaatin apa kadare sak rakaat. Jadi syaratnya jamak takdim apa? Jamak takhir yaitu harus niat jamak takhir maksudnya pada saat masih ada waktu yang dari salat yang pertama walaupun qadru rakaatin. Tapi dosa ini orang ini. Sebab berarti kan takhirus salat napa? Takhirus salat napa? Sampai waktin sing lam yasa dosa orang nikah. Tapi salat tetap tidak dihukumi qada sebab nyapok rakaatan tapi dosa. Sebab berarti kalau niatnya itu sisa waktu untuk serakaat berarti kan 3 rakaat nisbatnya salat zuhur, 3 rakaatnya kan berarti keluar dari waktu ini yang menyebabkan susah. Tapi ndak kodok sebab nyapok serakaat. Jangan sampai di jamak takhir walaupun tidak jamak takhir asalkan mengerjakan 1 rakaat itu sudah tidak dihukumi kodok tapi asima bi ikhraji juz'in min sholatihi. Di sampean nisbatnya mungkin waktu zuhur tinggal 1 menit untuk 1 rakaat cukup kadang 20 rakaat 7 menit ekspres 7 rakaat apa 20 rakaat 7 menit ya Allah iku nanti ditokudon kuwi salat sunat ndak usah tumaninah betul lah kan. Kengje kebayaan jeung socun kan nikmat paling rajut suwe semanti tepak mereka. Kebayaan berarti orang mereka apa termasuk meremehkan terhadap suguhannya Allah. Sama dengan nikah. Orang tepak Idul Adha, Idul Fitri kok puasa haram sebab nikah termasuk di situ ada dhiyafatur rahman kok poso berarti ini penghinaan, pelecehan, ndak kandel kok bi Allah taala beri anu seakan mereka. Padahal sampean mamar tamu. Belum mari beli lagi sampai bareng bibane pas tak kakak. Arep kok meli aku anu. Malah mun beda orang pas sunat lagi kanggo moga kan. Malah beda sengocak, bisa ada buagi, napa? Mari nengakan rosaki boleh bisa. Napa nih? Nama norok nikah. Nggih hadis nikah. Iya. Wa baqa safarin lan tetepi lunga ila akhir saniyati tumeka akhir salat kang kaping pindho. Jadi sampai salam nikah harus ada masih waktu. Jadi sampai salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan sampean kita sampai adzan asar. Lamun tengah salat asar nek kita sampai salam adzan asar Allahu akbar betal nikah. Sebab ndak memenuhi syartul jam'i. Nah, lain sengan segele kae samun segele kadito atamah nyempurna aki mon kosor gele. Kalau nikah bunten langsung salat betal. Sebab apa? Sebab tidak memenuhi syarat. Syaratnya sholat jamak. Sedangkan syarat esai sholat jamak ini harus harus sampai nyapuk waktu sampai sampai akhirnya sholat yang kedua.
wali takhirin iki niyatu jam'in fi waqtil ula wa baqu safarin usafar nih kan bener ano baqu safarin wa baqu safarin oke jadi batal nih. Far'un yajuzu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.